Selama ini, banyak orang mengira megalodon itu hiu putih raksasa dengan panjang sekitar 15 meter. Ternyata, itu salah. Ukuran aslinya bahkan bisa mencapai 24 meter. Lebih dari 2 kali panjang T-Rex. Dan bentuknya, bukan hiu putih sama sekali. Tubuhnya nggak kekar atau gemuk secara keseluruhan. Dan selama hampir 200 tahun, semua orang termasuk para ilmuwan ternyata salah menggambarkan wajah monster ini. Barulah pada tahun 2025, satu orang berhasil membongkar semuanya. Namanya Dr. Kenshu Shimada, seorang paleontolog dari DePaul University, Chicago. Pertanyaannya, kalau ukuran sama wajahnya aja selama ini salah, sebenarnya bentuk megalodon yang asli itu seperti apa? Nah, yang lebih bikin geleng kepala, megalodon itu jauh lebih tua dari yang dikira. Dia hidup selama 19 juta tahun. Bandingkan sama T-Rex yang cuma menguasai bumi sekitar 2 juta tahun. Artinya, megalodon hidup sangat lama dan menyaksikan beberapa dunia yang berbeda-beda. Dan cerita kesalahan ini dimulai dari satu hal kecil, gigi. Pada tahun 1666, dua nelayan di Livorno, Italia, menangkap seekor hiu raksasa. Hiu itu kemudian dibawa ke darat untuk diperiksa oleh seorang ilmuwan bernama Nicholas Steno. Menariknya, yang bikin Steno penasaran justru bukan hiunya, melainkan giginya. Steno membandingkan gigi hiu yang dia pegang dengan batu-batu aneh berbentuk gigi yang udah lama ditemukan orang di dalam tanah. Sebelum tahun itu, orang Eropa nggak punya konsep fosil seperti yang kita pahami sekarang. Kata fosil sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu fossilis, yang artinya segala sesuatu yang digali dari dalam tanah, entah itu batu permata, mineral, atau tulang kuno. Mereka belum tahu kalau dalam tanah, sisa makhluk hidup bisa berubah jadi batu selama jutaan tahun. Buat mereka, benda batu aneh yang sering ditemukan di tanah, atau tebing gunung itu lidah naga, racun ular yang membatu, atau bahkan jimat. Hingga pada akhirnya, Steno yang mengubah persepsi itu. Dia sadar gigi hiu yang dia pegang punya bentuk, ukuran, dan struktur yang identik dengan batu-batu aneh itu. Titik balik inilah yang akhirnya melahirkan ilmu paleontologi modern. Dan salah satu fosil gigi yang paling sering ditemukan saat itu ternyata berasal dari megalodon. Tapi ironisnya, kerangka tubuh megalodon sebenarnya bukan tulang keras seperti manusia. Itu tulang rawan yang gampang hancur duluan sebelum jadi fosil. Jadi, hampir seluruh tubuhnya nggak ninggalin jejak. Yang paling sering ketinggalan cuma giginya. Dan giginya itu jumlahnya luar biasa banyak. Megalodon punya 276 gigi sekaligus di dalam mulutnya. Gigi-gigi ini tidak menumpuk berantakan, melainkan tersusun rapi dalam 5 baris di sepanjang rahangnya yang sangat besar. Bandingin sama manusia yang cuma punya 32. Panjang satu giginya aja bisa sampai 18 cm, seukuran telapak tangan orang dewasa. Itulah kenapa namanya megalodon, diambil dari bahasa Yunani kuno yang artinya big tooth atau gigi raksasa. Dan nama itu nggak berlebihan. Menariknya, setiap kali satu giginya lepas, gigi lain langsung maju gantiin posisinya. Proses ini akan terus berlangsung sepanjang hidupnya. Dan hasilnya, satu ekor megalodon bisa menghasilkan sampai 40.000 gigi sepanjang hidupnya. Bayangin, gigi sebanyak itu dari setiap individu megalodon yang pernah hidup, lalu menumpuk jadi jutaan fosil di dasar laut selama 19 juta tahun. Itulah yang membuat manusia masih bisa mempelajarinya sampai sekarang. Tapi, justru dari gigi inilah kesalahan terbesar dalam sejarah paleontologi dimulai. Pada tahun 1835, naturalis asal Swiss bernama Louis Agassiz mengklasifikasikan megalodon sebagai kerabat dekat hiu putih raksasa. Dan ketika ditanya mengapa, alasannya sederhana, bentuk giginya mirip. Tapi, penelitian modern menemukan sesuatu yang dilewatkan Agassiz. Kalau bentuk gerigi giginya ternyata beda. Akar dan strukturnya pun ikut beda. Bukan cuma mirip-mirip dikit, tapi beda total. Megalodon ternyata bukan keluarga hiu putih. Dia masuk keluarga Otodontidae, sementara hiu putih modern masuk keluarga Lamnidae. Kedua keluarga ini berkerabat jauh, kayak gajah sama tikus. Sama-sama mamalia, tapi jalur evolusinya udah misah jauh lebih lama dari yang kita kira. Dan selama hampir 200 tahun, dunia udah salah. Anak sekolah belajar dari buku yang salah. Museum memajang rekonstruksi yang salah.
Bahkan film dan dokumenter pun ikut nyebarin kesalahan yang sama. Barulah di tahun 2025, hampir 2 abad kemudian, semuanya kebongkar lewat tangan Shimada dan timnya. Mereka punya fosil tulang belakang megalodon dari Belgia. Bukan satu gelondongan utuh, tapi 141 keping ruas tulang yang disusun ulang oleh ilmuwan. Begitu disambung, panjangnya sekitar 11 meter. Tapi ada masalah besar. Bagian kepala dan ekornya hilang. Yang tersisa cuma badan doang. Nah, untuk merekonstruksi bagian yang hilang itu, Shimada nggak cuma mengandalkan tebakan. Dia membandingkan proporsi fosil itu dengan 165 spesies hiu. Gabungan dari 145 spesies hiu modern yang masih hidup dan 20 spesies hiu purba yang sudah punah. Bayangin, untuk memahami satu megalodon, ilmuwan harus mempelajari hampir seluruh sejarah evolusi hiu. Dari situ, ketemu ukuran kepala yang hilang, sekitar 1,8 meter, dan ekor sepanjang 3,6 meter. Sekarang tinggal jumlahin aja, badan 11 meter, plus kepala, plus ekor. Dan hasilnya adalah 16,4 meter. 5 meter lebih panjang dari fosil tulang belakangnya doang. Tapi, dari total panjang segede itu, ada yang mengejutkan. Proporsi kepalanya ternyata kecil banget, cuman 1,8 meter. Jauh lebih kecil dari yang digambarkan semua film. Bukan mirip hiu putih sama sekali, bentuknya justru lebih mendekati lemon shark. Tubuh yang memanjang, moncong pendek, rahang pipih, dan diameter badan yang relatif seragam dari kepala sampai ekor. Dan ironisnya, bukan cuma orang awam yang percaya gambaran itu, sebagian ilmuwan sendiri juga ikut salah. Dan kesalahan ini ternyata sudah dimulai sejak makhluk ini belum lahir. Bayi megalodon lahir dengan panjang 3,6 sampai 4 meter, lebih besar dari banyak predator laut dewasa lainnya. Kenapa bisa sebesar itu sejak lahir? Karena sebelum lahir, mereka udah jadi kanibal. Di dalam rahim, embrio yang lebih kuat memakan telur-telur yang belum menetas, bahkan memakan saudara sendiri. Proses ini dikenal sebagai oophagy atau kanibalisme dalam rahim. Jadi begitu lahir ke laut, ukurannya udah 4 meter. Udah jadi predator sejak hari pertama. Nah, kalau megalodon sesempurna itu, gede dari lahir, kuat dari rahim. Kenapa akhirnya dia bisa kalah? Ternyata ukuran besar itu bukan cuma kelebihan, itu juga kelemahan paling fatal yang megalodon punya. Tapi sebelum itu, fosil Belgia itu bukan yang terbesar. Di Denmark, ditemukan vertebra megalodon yang ukurannya jauh lebih gede. Dari situ, ilmuwan ngitung ulang dan ketemu kemungkinan paling ekstrim. Kalau individu terbesarnya bisa nyampe 24 meter dengan berat sekitar 94 ton. Itu setara berat 15 gajah Afrika digabung jadi satu badan. Masalahnya, badan segede itu butuh bahan bakar yang gila-gilaan, sekitar 100.000 kalori per hari. Tapi, megalodon nggak perlu berburu tiap hari. Lambungnya aja kapasitasnya sampai 10.000 liter. Cukup buat nelan mangsa seukuran orka dewasa. Sekali makan segede itu, dia bisa kenyang sampai 2 bulan, sambil terus berenang menjelajahi samudera. Selama jutaan tahun, megalodon nggak punya saingan. Hingga gigi-giginya ditemukan di hampir semua benua. Amerika, Eropa, Afrika, Australia, Asia, termasuk di Indonesia sendiri. Salah satunya di Sukabumi, cuma Antartika yang nggak punya jejaknya. Dan selama itu juga, nggak ada satu samudera pun yang aman dari kehadirannya. Menjadikan megalodon sebagai predator pertama yang menguasai seluruh samudera bumi, dan mungkin yang terakhir. Tapi, yang membunuh megalodon bukan seperti yang kita kira. Bukan asteroid yang nabrak bumi dan bikin dinosaurus punah. Bukan juga zaman es yang bikin laut membeku. Karena megalodon sendiri berdarah panas. Dia bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Jadi, dia nggak segampang itu kalah sama suhu dingin. Yang membunuh megalodon justru rantai makanannya. Ada satu periode yang disebut kepunahan megafauna Pliocene yang terjadi sekitar 3,6 sampai 2,5 juta tahun lalu. Dalam periode itu, lebih dari setengah mamalia laut besar lenyap. Populasi penyu laut kuno ikut hancur. Total, lebih dari sepertiga megafauna laut musnah. Dan semua yang lenyap itu adalah makanan megalodon. Mangsa hilang, megalodon kelaparan. Populasinya turun. Kompetisi buat dapetin sisa makanan makin ketat. Dan akhirnya, satu persatu mereka punah. Tapi tahu nggak kalian, musuh terakhir megalodon
justru datang dari arah yang nggak pernah disangka siapapun. Namanya Great White Shark. Panjangnya sekitar 6 meter, jauh lebih kecil. Tapi justru predator kecil inilah yang akhirnya unggul. Kenapa bisa begitu? Ternyata selera makan Megalodon dan Great White itu rebutan. Dua-duanya sama-sama oportunis, makan apa aja yang lewat, nggak pilih-pilih. Bedanya, si Great White jauh lebih gesit, makannya dikit, dan gampang adaptasi. Singkatnya, Megalodon punah karena kalah saing rebutan makanan. Tapi, Megalodon udah punah bukan berarti orang langsung percaya gitu aja. Justru dari situ, lahir salah satu hoax sains terbesar dalam sejarah televisi modern. Pada tahun 2013, sebuah dokumenter berjudul Megalodon The Monster Shark Lives tayang. Jutaan orang percaya begitu aja. Soalnya, 95% lautan emang belum sepenuhnya dipetakan manusia. Jadi banyak yang mikir, mungkin aja Megalodon masih hidup di kedalaman yang belum terjamah. Tapi logikanya nggak masuk akal. Predator sebesar 24 meter dengan berat 94 ton nggak mungkin hidup tanpa pernah terlihat siapapun. Apalagi, Megalodon punah sekitar 2,6 juta tahun lalu, jutaan tahun sebelum manusia modern pertama kali ada. Footage di dokumenter itu palsu, foto-fotonya palsu. Bahkan, ilmuwan yang muncul di situ juga palsu. Dan salah satu teori favorit orang-orang adalah bisa aja Megalodon sembunyi di Palung Mariana. Padahal ini juga nggak mungkin. Megalodon itu makhluk epipelagik, hidup di permukaan laut yang hangat dan kaya makanan. Sementara Palung Mariana itu beku, gelap, dan nyaris nggak ada makanan sama sekali. Ikan yang berhasil hidup di kedalaman itu aja. Contohnya Mariana Snailfish, ukurannya cuma sekitar 20 cm. Palung Mariana bahkan nggak cukup buat ngasih makan anak Megalodon, apalagi yang dewasa. Dan twist terakhir dari cerita ini, justru yang paling absurd. Setelah Megalodon benar-benar punah, ukuran paus justru makin besar. Selama 19 juta tahun, Megalodon aktif memburu dan membatasi populasi paus purba. Sampai paus-paus itu nggak punya kesempatan buat tumbuh besar. Begitu mesin pembunuh itu lenyap dari samudra, tekanan yang selama ini ngebatasin ukuran mereka juga ikut hilang. Dan dari situ, lahir paus biru modern, yang panjangnya bisa sampai 30 meter, beratnya mencapai 180 ton. Bahkan lebih besar dari Megalodon sendiri. Nah, setelah hampir 2 abad mempelajari Megalodon, ada satu hal yang justru paling mengejutkan dari semuanya. Kita sebenarnya belum pernah benar-benar melihat Megalodon yang asli. Karena sampai hari ini, belum ada satupun kerangka lengkap Megalodon yang pernah ditemukan di dunia.